Aslinya Suminten, Mas. Cuma orang-orang di sini manggil saya Susana. Suzana, ratu horor yang tak pernah mati kalau kamu lahir dan besar di Indonesia? Nama Suzana pasti sudah tidak asing lagi. Tatapannya tajam, suaranya lembut tapi bikin bulu kuduk berdiri, dan aktingnya di film horor selalu melekat di kepala. Tak heran, ia dijuluki Ratu Horor Indonesia. Tapi di balik semua kesan menyeramkan itu, Suzana sebenarnya adalah sosok lembut dan penuh kasih sayang. Suzana lahir di Bogor, 13 Oktober tahun 1942. Dengan nama lengkap Suzana Martha Frederika van Osch. Ia berasal dari keluarga campuran Belanda dan Jawa. Ayahnya bernama Wilhelm van Osch, sedangkan ibunya berdarah Jawa. Sejak kecil, Suzana sudah menunjukkan bakat seni. Ia suka menari, bernyanyi, dan tampil di panggung. Di usia 16 tahun, ia terjun ke dunia film lewat Asrama Dara 1958. Siapa sangka, film itu langsung melambungkan namanya. Wajah cantiknya yang khas dan aktingnya yang alami membuat Suzana jadi bintang muda paling bersinar di masanya. Suzana memang sempat bermain di berbagai genre film, tapi dunia benar-benar mengenalnya lewat film horor. Ia mulai dikenal luas sejak tampil dalam Beranak Dalam Kubur 1971, film yang hingga kini masih dianggap klasik. Setelah itu, namanya melejit lewat deretan film legendaris seperti Ratu Ilmu Hitam 1981, Sundel Bolong 1981, Malam Jumat Kliwon 1986, hingga Telaga Angker 1984. Yang membuat Suzana berbeda adalah totalitasnya. Ia benar-benar menyatu dengan perannya. Banyak kru film yang mengatakan, suasana di lokasi syuting selalu terasa mistis kalau Suzana hadir. Beberapa bahkan percaya kalau ia punya daya gaib. Ada rumor kalau ia suka makan bunga melati hidap-hidap untuk memperdalam perannya, walau hal itu belum pernah terbukti dan kemungkinan besar hanya mitos. Namun satu hal pasti, Suzana bukan cuma bisa menakuti, tapi juga membuat penonton merasa iba dan kagum. Dalam banyak filmnya, hantu yang ia perankan sering digambarkan bukan sebagai sosok jahat, tapi sebagai korban yang menuntut keadilan. Itulah yang membuat peran-perannya terasa hidup dan menyentuh hati. Di balik layar, Suzana adalah sosok yang disiplin, ramah, dan humoris. Ia menikah dengan aktor Diki Suprapto. Lawan mainnya di beberapa film. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang putri bernama Camelia Tunggadewi. Meski rumah tangga mereka sempat mengalami pasang surut, keduanya tetap dikenal sebagai pasangan bintang film yang legendaris. Banyak orang mengatakan Suzana sangat mencintai keluarganya dan sering memasak sendiri di rumah. Ia juga penyayang hewan, terutama kucing. Setelah era kejayaannya di tahun 1980-1990, Suzana sempat vakum dari dunia film. Namun pada 2008, ia kembali muncul dalam film Hantu Ambulance yang menjadi penampilan terakhirnya. Walaupun usianya sudah tak muda, pesonanya tetap sama misterius dan memikat. Tak lama setelah film itu dirilis, Suzana meninggal dunia pada 15 Oktober tahun 2008 di usia 66 tahun karena komplikasi diabetes dan gangguan pernapasan. Ia dimakamkan di TPU Girigondo, Magelang, Jawa Tengah. Kabar kepergiannya mengejutkan banyak orang, karena bagi penggemar film Indonesia, Suzana seolah tak pernah tua dan tak pernah hilang dari ingatan. Walaupun sudah tiada, nama Suzana tetap hidup. Film-filmnya masih sering diputar di televisi, terutama setiap malam Jumat. Generasi muda pun masih mengenalnya, bahkan ketika mereka belum pernah menonton filmnya di bioskop. Suzana bukan hanya aktris hororia, adalah simbol dedikasi dan seni peran sejati. Ia membuktikan bahwa akting bukan sekadar menakut-nakuti, tapi juga menyampaikan rasa, kisah, dan pesan kemanusiaan hingga kini. Belum ada yang benar-benar bisa menggantikan pesonanya. Ia tetap menjadi legenda, Ratu Horor Indonesia, yang namanya akan terus disebut setiap kali kita bicara tentang sejarah perfilman tanah air.